di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, kemudian Allah turunkan wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-5. Dan kita sudah jelaskan bahwasannya turunnya Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran terlebih dahulu turun dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, langit dunia. Sebagaimana firman Allah SWT, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Maksudnya di sini adalah Al-Quran diturunkan ya secara keseluruhan ya ke Baitul Izzah, sebagaimana juga disebutkan dalam perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Innahu unzila fi Ramadan fi lailatul qadri jumlatan wahidah. Sesungguhnya Al-Quran turun pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan. Kemana? Ke Baitul Izzah. Ya, thumma unzila 'alan nujumi raslan 'alal ayyami wal ashhur. Kemudian turun pada Nabi SAW berangsur-angsur dari Baitul Izzah menuju ke Nabi SAW. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran itu tidak ke Baitul Izzah, tapi langsung kepada Nabi SAW. Dan permulaannya ada pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan kemudian para ulama berselisih pendapat kapan turunnya kepada Nabi SAW. Sebagian mengatakan 17 Ramadan, seperti yang mungkin kaum muslimin di Indonesia ini memahaminya, yang mengambil pendapat ya bahwasanya di surah Al-Anfal ayat 41 itu ya Allah berfirman ya in kuntum amantum bima anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari pertemuan, yaitu maksudnya hari pembeda, hari pertemuan, yaitu pada perang apa? Perang Badar. Ya, terjadi pada 17 Ramadan. Pendapat yang lain mengatakan ya pada malam ganjil 10 terakhir. Dan ini pendapat yang kita ambil, bahwa Al-Quran turun kepada Nabi SAW itu pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan khususnya pada malam-malam ganjil. Ya, sebagaimana ya disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri pada malam ke-21. Dan ini diambil pendapatnya oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ahli sejarah, yang mengatakan ternyata di usia 40 tahun Nabi SAW itu bertepatan dengan 21 Ramadan pada saat ya mendapatkan turunnya Al-Quran ya. Namun ini tidak ada yang pasti riwayatnya, hanya saja bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Lailatul Qadar turunnya Al-Quran itu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Baik hadirin wa hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran dari permulaan turunnya wahyu kepada Nabi SAW ini. Ya. Apa wahyu yang pertama turun? Surah Al-Alaq ayat pertama. Allah berfirman apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para ulama mengatakan ketika Allah berfirman Iqra, bacalah, maka agama Islam itu ya di antara simbolnya adalah ilmu. Ya, membaca itu berarti apa? Mencari atau mendapatkan informasi. Ya, seseorang itu mendapatkan informasi dari apa? Dari apa yang didengar dan apa yang dilihat atau apa yang dibaca. Maka ketika Allah berfirman Iqra, bacalah, berarti ternyata ilmu itu adalah unwanuddin. Ilmu itu adalah simbolnya agama kita. Maka kita orang muslim, orang Islam, hendaknya kita mencari ilmu, ya, membaca. Bahkan kalau kita perhatikan di akhir surah Al-Alaq itu Allah berfirman apa? Wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasannya ternyata membaca dan bersujud adalah dua aktivitas yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di syariat Allah, apa kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya hadirin, ya maaf, aktivitas ibadah yang ada membaca, ada sujudnya. Aktivitas apa itu? Ibadah apa? Yang ada bacaan, ada sujudnya. Adalah sholat, ya. Kapan sholat itu dihitung satu rakaat? Ketika sudah baca Al-Fatihah, ketika sudah selesai sujud.
Ya, sehingga ternyata dalam sholat itu menjadi amalan paling utama karena di dalamnya ada bacaan, ada sujud. Ya, ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya ya afdalul al-qiraah ya atau bacaan yang paling baik itu adalah ketika dalam sholat bacaan Quran, dan keadaan yang paling baik dalam sholat adalah ketika sedang sujud. Ya, afdalul af'al. Ya, kebaikan yang paling baik ketika dalam keadaan ibadah itu adalah ketika sujud dan dalam sholat. Sehingga mudah-mudahan ya dari pelajaran turunnya wahyu pertama kepada Nabi SAW ini kita bisa menjaga semangat kita untuk menuntut ilmu dan juga untuk menjaga sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan hari ini alhamdulillah kita masih bisa melakukan qiyam sunnah tarawih ya, dan nanti insya Allah dilanjutkan dengan witir. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga terus ya sampai garis finish nanti. Jangan sampai kita lengah ya di akhir-akhir ya, menuju akhir malah kita meninggalkan qiyam ini. Jangan sampai. Ya justru kita nanti harus berusaha lebih lagi di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Baik, hadirin hadirat Allah. Kemudian ya, kalau kita perhatikan ketika Allah berfirman Iqra bismi rabbik, ya bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Tadi bacalah itu artinya apa? Simbol menuntut ilmu. Dengan menyebut nama Allah artinya kita ingat dengan Allah. Artinya kita diperintahkan untuk mencari ilmu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, bukan ilmu yang macam-macam. Ya, ilmu biar apa? Penarik rezeki, ilmu penarik jodoh, ilmu penglaris dan lainnya, bukan. Tapi ilmu yang kita cari yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu khasyah fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun lillah. Menuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu karena Allah itu seperti kita rasa takut kepada Allah. Ya. Wa talabuhu ya adalah, dan mencari ilmu itu adalah ibadah. Kemudian apa? Kemudian mudzakaratuhu tasbih, kita mengulang ilmu itu menjadi tasbih. Kemudian kita apa? Mengajarkannya itu menjadi sedekah. Kemudian kita apa? Ketika kita sedang mencari atau menuntut ilmu, ya, sedang berusaha menuntut ilmu itu seperti berjihad. Dan ketika kita mengamalkannya, maka itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita bisa mencari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya adalah dalam hadis Aisyah tadi yang sudah kita baca kemarin. Di akhir ketika Waraqah bin Naufal, masih ingat? Waraqah bin Naufal siapa beliau? Siapa beliau? Sepupu dari Khadijah binti Khuwailid. Ya. Mengatakan bahwasannya kalau seandainya aku masih hidup, maka aku akan menolongmu ketika kaummu itu mengusirmu. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, awamukhriji ya qaumi, apakah mungkin kaumku itu mengusirku gitu, padahal kan kaum sendiri. Ya, maka kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan apa? Bahwasanya tidak ada nabi yang datang kecuali ya mereka telah terusir, ya diusir dan diperangi oleh kaumnya sendiri. Nah kemudian ya Aisyah meriwayatkan fatarul wahyu. Setelah itu wahyu terhenti. Jadi setelah 1 sampai 5 al-alaq enggak lanjutkan lagi, berhenti wahyu. Ya, nanti datang lagi wahyu berikutnya yaitu surat apa? Al-Muddatsir. Ya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Tapi itu ada jeda berangsur-angsur. Enggak ada hikmahnya. Apa kata para ulama? Hikmah dari turunnya Al-Qur'an kepada Nabi SAW berangsur-angsur yang pertama untuk menguatkan hati Nabi SAW. Masih ingat ketika Nabi SAW pulang dari Gua Hira, gimana badannya, Pak? Gimana kondisi? Menggigil, ketakutan. Sampai minta kepada Khadijah apa? Zamiluni, ya, dekap aku atau selimutiku. Maka turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur itu untuk menguatkan hati Nabi SAW. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 106. Ya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtiw ya wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur kepadamu untuk membacakan kepada manusia ya perlahan-lahan, dan kami turunkan Al-Quran terus menerus, ya maksudnya perlahan-lahan berangsur-angsur. Ya. Kedua, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu untuk apa? Untuk membantah orang-orang musyrikun.
Ya, jadi nggak diturunkan sekaligus, tapi untuk membantah kalau ada orang musyrikun berkata-kata, ya mereka mencela Islam, maka turun Al-Quran. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ya ketika orang-orang musyrikun itu mereka menghina Al-Quran, ya fa'ajaballahu bil ayat, maka Allah turunkan ayat. Contoh ketika orang-orang kafir Quraisy menghina Nabi SAW ketika putra beliau wafat, Ibrahim. Berarti kan yang hidup dari keturunan Nabi itu hanya yang dari apa? Perempuan atau yang laki-laki? Hadirin, Bapak Ibu sekalian, yang perempuan saja, yang putri-putri, yang putranya meninggal masih kecil. Maka orang-orang kafir Quraisy menghina Nabi, bahwasanya Nabi terputus nasabnya. Karena kan yang membawa nasab laki-laki atau wanita? Anak perempuan atau anak laki? Anak laki-laki. Maka kemudian Allah bantah langsung dalam surah Al-Kautsar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya musuhmu itulah yang terputus. Ya, bukan engkau. Langsung Allah bantah. Atau ketika orang-orang kafir Quraisy ingin berkompromi dengan Nabi SAW, ya udah daripada kita sekarang terus-terusan konflik ya dalam ibadah, ya udah kita satu hari ibadah ke patung-patung berhala-berhala, besok kita sama-sama ibadah kepada Allah. Jadi ganti-gantian, kompromi, Pak. Ya win-win solution katanya begitu. Diterima tidak? Nggak diterima. Allah turunkan apa? Al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wahai orang-orang kafir, katakan wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya, dan kalian tidak menyembah atas apa yang kami sembah. Jadi seperti itu. Jadi kedua, untuk langsung membantah orang-orang kafirun. Nah, yang ketiga ya adalah untuk memudahkan para sahabat dalam menghafal, menerima ayat, ya. Sebagaimana disebutkan salah seorang sahabat bahwasanya ta'allamul Qur'ana ya khamsa ayatin khamsa ayat. Pelajari Quran 5 ayat 5 ayat. Karena Nabi SAW jadi diriwayatkan diturunkan Al-Quran ayat oleh malaikat Jibril itu 5 ayat 5 ayat. Ya, ini sebagian sahabat berkata demikian. Dan kalau kita perhatikan juga ayat-ayat yang turun itu tidak semuanya sama. Di periode Mekah, jadi turunnya Al-Quran pada Nabi SAW itu selama kurun waktu 23 tahun. Ya, selama 13 tahun di mana? Di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, ketika turunnya di periode Mekah itu turunnya hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, penguatan tentang menjauhi syirik, ya, dasar-dasar masalah halal, ya. Baru nanti di periode Madinah baru dijelaskan secara gamblang. Contoh misalkan masalah khamar. Ya, apa itu khamar? Minuman keras. Apakah khamar itu langsung diharamkan begitu saja? Enggak. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau seandainya khamar itu langsung diharamkan, pasti mereka nggak akan mau masuk Islam. Ya, karena sudah terbiasa minum khamar. Ada 4 ayat. Ya. Ayat pertama itu menjelaskan tentang bahwasanya ya wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tatakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana. Dan hasil perasan dari kurma dan anggur kalian jadikan minuman keras dan kalian jadikan rizki yang baik. Maksudnya apa? Anggurnya diperas kemudian disimpan lama jadi apa itu? Wine, kalau bahasa kita wine ya. Kemudian kalau anggurnya itu dikeringin, dijemur jadi apa? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu nggak, Bu? Anggur kalau dikeringin, dijemur jadi apa, Bu? Kismis. Ya, itu kalau nanti lebaran tuh dimasak kayak dibuat kue ya. Jadi kismis. Nah, kismis itu hasil dari anggur. Khamar wine dari anggur. Mana yang Allah puji, mana yang Allah hina. Nah, yang kismis tadi itu Allah puji rizqan hasana, rezeki yang baik. Ya, kalau khamar Allah sebutkan sakaro yang memabukkan. Jadi di sini sudah mulai ada isyarat bahwa khamar itu mulai dihina. Nah, yang kedua, ayat berikutnya di surah yang lainnya baru kemudian Allah jelaskan lebih tegas. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir, perjudian, pengundian. Allah berfirman, "Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas." Ya, ada dosa dan juga ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Adapun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Minuman keras ada manfaatnya tidak? Ada untuk menghangatkan tubuh. Ya, perjudian ada manfaatnya enggak? Ada, mungkin dia dapat uang cuan lebih cepat gitu kan. Apalagi judul sekarang. Sekali puter main ya, dapat cepat. Tapi manfaatnya sedikit, sedangkan mudaratnya lebih besar. Maka sudah Allah tegaskan
bahwasanya mudaratnya lebih besar. Ayat ketiganya baru kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan salat ketika dalam keadaan apa? Mabuk. Nah, berarti Allah haramkan kalau mau salat aja. Sekarang salat berapa kali sehari? Bapak Ibu sekalian? 5 kali. Berarti 5 kalinya itu jangan sampai mabuk. Artinya sudah mulai jangan mabuk. Karena orang habis mabuk mulai sadarnya lama atau sebentar? Lama. Ya, nah baru ayat keempatnya Allah tegaskan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min ajmali syaitan fajtanibu, di surat Al-Maidah. Sesungguhnya khamar, perjudian, kemudian mengundi nasib, ya, kemudian berhala memberikan kurban kepada berhala, ya, itu semuanya adalah rijs, najis, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhi, ya, telah diharamkan. Nah, kalau kita perhatikan dari mulai dihina, jangan sholat kecuali dalam keadaan nggak mabuk, ya, kemudian baru diharamkan, mudah tidak kemudian bagi umat Nabi SAW untuk menerimanya? Mudah. Ya, termasuk kita semua saat ini yang sudah mendapatkan syariat dengan sempurna, maka kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran itu begitu mudah buat hamba-hambanya. Ya, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali yang telah dia sanggupi. Seperti sekarang puasa Ramadan, Allah sudah sanggupi, sudah dikadar. Ya, salat 5 waktu, kemudian salat qiyamul lail, puasa, baca Quran dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan insyaallah ya kita bisa mengambil pelajaran dari proses ya penurunan awal dari wahyu ya kepada Nabi SAW, dan semoga kita semakin semangat lagi untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kita lengah di 10 terakhir ya, menuju 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang dimana di situ nanti ada Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.